Jiwa terpilih. Dengarkan baik-baik. Kehadiran Anda di sini bukanlah kebetulan biasa, melainkan bagian dari sebuah panggilan energi yang lebih tinggi. Di balik layar kehidupan ini, terdapat kekuatan ilahiyah yang tengah mengatur pergerakan-pergerakan halus yang tak terlihat oleh mata, namun sangat terasa oleh hati yang terjaga. Jika Anda merasakan dorongan kuat untuk menekan tombol play pada video ini atau membaca pesan ini hingga akhir, maka itu adalah bukti bahwa frekuensi jiwa Anda telah sejajar dengan pesan spiritual ini. Setiap kata yang akan Anda dengar adalah gema dari ruang kesadaran yang lebih tinggi, yang ingin membimbing Anda ke arah perubahan besar dalam hidup Anda. Dalam waktu 24 jam ke depan, alam semesta sedang membuka sebuah jendela energi yang sangat langka, sebuah momen transisi yang tidak bisa diulang. Energi di sekeliling kita sedang bergeser. Kekuatan-kekuatan tak terlihat tengah bersiap mengatur ulang struktur kehidupan. Dan Anda, sebagai jiwa yang telah dipersiapkan, dipanggil untuk menyesuaikan diri, menyatu dalam keheningan, dan mendengarkan suara batin yang sering kali terabaikan. Inilah waktu di mana Anda perlu menenangkan diri, menetap dalam rumah, dan hadir sepenuhnya bersama pesan ini. Satu keputusan sederhana hari ini dapat menjadi pembuka gerbang menuju arah kehidupan yang benar-benar baru. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh ke dalam inti pesan, izinkan saya mengajak Anda untuk turut memperluas getaran kebaikan ini ke seluruh penjuru semesta. Tekan tombol subscribe atau berlangganan, karena setiap jiwa yang tergabung memperkuat gelombang kesadaran kolektif kita. Tuliskan angka 99 di kolom komentar. Sebuah simbol resonansi energi yang akan memantulkan kembali cahaya niat baik Anda ke dimensi ilahiyah. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda dengan cara yang tak bisa dijelaskan, Anda juga dapat memberikan super thanks sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar pesan-pesan seperti ini terus hadir untuk lebih banyak jiwa di luar sana. Ingatlah, jiwa terpilih, Anda berada di sini bukan untuk secara kebetulan menyaksikan pesan ini, tetapi karena batin Anda tahu bahwa inilah waktunya. Jangan tergesa-gesa. Dengarkan sepenuh hati. Diamkan dunia luar sejenak, dan izinkan suara dari dalam memimpin. Jika Anda bertahan hingga akhir pesan ini, itu berarti Anda telah menanggapi panggilan suci tersebut, dan langit pun akan memperhatikan Anda. Anda tidak sendiri. Energi ilahi sedang bekerja, dan Anda adalah bagian dari rencananya. Pertama, panggilan untuk diam. Dalam kehidupan yang penuh hiruk-pikuk dan kebisingan mental, akan tiba saat di mana semesta memanggil Anda untuk berhenti sejenak, bukan karena Anda kalah, tapi karena energi ilahi sedang berbicara. Panggilan untuk diam bukanlah bentuk pelarian, melainkan undangan sakral untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Diam di sini bukan sekadar tanpa suara, melainkan keheningan yang membuka kesadaran. Ini adalah jeda suci yang disengaja agar Anda dapat mendengar dengan jernih, bukan suara dunia, tetapi gema dari dalam jiwa yang terhubung dengan asal mula Anda yang sejati. Tinggal di dalam rumah dalam periode ini adalah simbol dari penguatan ruang batin. Seolah-olah semesta sedang membentangkan karpet cahaya di dalam dinding-dinding keheningan, dan Anda diminta untuk melangkah masuk. Ini adalah bentuk perlindungan energi, bukan dari bahaya luar, tetapi dari kebisingan yang mengganggu ketenangan batin. Dia menjadi tameng dan sekaligus jembatan untuk menerima transmisi ilahiyah yang hanya dapat ditangkap oleh hati yang sunyi. Dalam ketenangan ini, Anda tidak ditinggalkan. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh logika, tetapi dapat dirasakan oleh kesadaran. Gerhana spiritual yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan pengaturan kosmis yang disengaja untuk membuka celah antara yang tampak dan yang tersembunyi. Dalam celah ini, realitas lebih dalam bisa diakses, dan pemahaman tertinggi mulai terbuka. Panggilan untuk diam adalah cara semesta memurnikan persepsi Anda. Ketika dunia berhenti berbicara, jiwa Anda akhirnya bisa mengeluarkan suaranya. Inilah saat di mana Anda ditarik keluar dari keramaian, bukan untuk dikucilkan, tetapi untuk dimurnikan dan diselaraskan kembali dengan perjanjian jiwa yang telah lama tertulis dalam getaran semesta.
Diam, dalam konteks ini, adalah bentuk ketaatan kepada aliran takdir. Ini bukan keharusan eksternal, tetapi kepatuhan batin terhadap arah yang lebih tinggi. Dalam 24 jam ke depan, energi di sekitar Anda tidak akan sama seperti biasanya. Ada kekuatan tak terlihat yang berjaga. Anda sedang dikelilingi oleh kehadiran yang bijaksana, oleh leluhur dan pembimbing dari dimensi halus yang memahami misi jiwa Anda. Maka, diamlah bukan karena takut, diam karena sadar. Diam karena Anda sedang berada di ambang wahyu besar. Persiapkan ruang batin Anda. Yang akan datang bukan sekadar perubahan, tapi pergeseran kesadaran yang akan menandai awal baru bagi perjalanan jiwa Anda. Kedua, gerhana spiritual dan peranmu. Apa yang sedang terjadi dalam dirimu bukanlah kebetulan. Gerhana ini adalah simbol dari sebuah perjalanan spiritual yang sedang berlangsung di tingkat terdalam dari keberadaanmu. Ia membawa gelombang energi dari langit yang tidak hanya mengubah tata surya, tetapi juga menggetarkan jiwamu hingga ke akar. Dalam kegelapan sesaat dari gerhana, ada pelajaran besar tentang keheningan, pembaruan, dan kesadaran. Ini adalah momen ketika alam semesta menyingkap tabir antara dunia lahir dan batin, memberimu kesempatan untuk menyaksikan siapa dirimu sebenarnya tanpa topeng dunia. Sensasi fisik yang kamu alami, seperti ketegangan di dada, napas yang tak beraturan, atau emosi yang tak stabil, bukanlah tanda kelemahan atau kegilaan. Itu adalah bahasa tubuhmu yang sedang mencoba menerjemahkan frekuensi baru yang mengalir dari pusat kesadaran ilahiyah. Tubuhmu adalah alat penerima yang sedang diatur ulang agar mampu menampung lebih banyak cahaya kesadaran. Inilah alasan mengapa kamu diminta untuk tetap tenang, masuk ke dalam, dan membiarkan proses ini berlangsung tanpa gangguan dari dunia luar. Gerhana ini bukan sekadar fenomena alam, ia adalah panggilan ilahiyah untuk memperbarui kontrak jiwamu. Energi yang menyertainya membawa reset besar-besaran terhadap identitas dan arah hidupmu. Apa yang dahulu kamu anggap sebagai jalan hidup, bisa jadi mulai terasa sempit atau tak lagi relevan. Jangan melawan perubahan ini. Biarkan keyakinan lama yang membatasi dirimu meleleh dalam kegelapan sementara ini. Kamu sedang dimurnikan, dibentuk ulang untuk menjadi pembawa cahaya dan penyalur kehendak ilahi di bumi ini. Waktu-waktu sakral ini bukanlah untuk menghadap keluar, melainkan ke dalam. Dalam keheningan, doa, dan kontemplasi, kamu akan mulai merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik layar hidupmu. Peranmu di dunia sedang ditata ulang, bukan sebagai pengikut, tetapi sebagai pemimpin, penyembuh, atau pembawa perubahan yang dunia butuhkan. Namun sebelum itu, wadahnya, dirimu, harus dimurnikan dan diperkuat. Inilah saatnya untuk mengizinkan semesta bekerja melalui dirimu, bukan hanya untukmu. Jangan takut pada kegelapan gerhana, karena justru di sanalah cahaya sejati akan ditemukan. Ketiga, reset kosmik dan pemurnian. Gerhana spiritual ini merupakan momen langka ketika seluruh semesta seakan menghentikan napasnya sejenak, untuk memberikan ruang bagi jiwamu mereset segalanya. Di balik keheningan ini, terdapat gelombang energi kosmik yang bekerja secara halus namun kuat, mengangkat semua luka lama, pola batin yang menyesakan, dan beban energi yang selama ini tersembunyi dalam kesadaranmu. Tidak ada yang kebetulan. Jika hari ini terasa berat, jika emosimu mudah terguncang atau pikiranmu diliputi kekacauan, itu adalah bagian dari proses penyucian ilahiyah yang sedang terjadi. Semesta sedang membantumu membuka ruang baru dalam jiwa, dengan cara melepaskan yang lama dan sudah usang. Tinggal di dalam rumah atau tempat yang tenang selama momen ini bukan hanya pilihan aman, tetapi sebuah panggilan spiritual. Ini adalah tempat suci bagi transformasimu, bukan secara fisik semata, tetapi batiniah. Layaknya rahim yang melindungi kehidupan sebelum kelahiran, tempat sunyimu menjadi wadah di mana energi-energi lama dinetralisir dan kekuatan ilahi menanamkan benih baru.
Di tengah dunia yang gaduh dan penuh distraksi, ketenangan batin menjadi gerbang menuju kesadaran tertinggi. Dan dalam kesunyian itulah, kamu bisa mendengar suara jiwa, menerima bimbingan tak kasat mata, dan menyentuh kedalaman dirimu yang paling murni. Lakukan pembersihan bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Saat kamu menyapu lantai, bayangkan kamu juga menyapu luka lama. Saat membakar dupa atau lilin, rasakan bahwa kamu sedang membakar keraguan dan ketakutan. Saat menulis jurnal, biarkan setiap kata menjadi jembatan menuju penyembuhan. Jangan tahan air mata jika datang, dan jangan takut pada keheningan jika ia menyergap. Semua ini adalah cara ilahi mengajari jiwamu untuk melepaskan, bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran dan kasih sayang pada diri sendiri. Pemurnian sejati bukanlah penghapusan, melainkan penerimaan yang mengubah segalanya menjadi terang. Gerhana ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi dihormati. Ia adalah panggilan lembut dari semesta agar kamu memperlambat langkah, menyentuh kembali pusat dirimu, dan menyadari bahwa ada hidup baru yang siap lahir dari dalammu. Ini adalah persiapan ilahi, bukan ujian. Dengan mengosongkan beban lama, kamu memberi ruang bagi cahaya baru untuk masuk. Cahaya yang membawa kedamaian, kelimpahan, dan keutuhan. Jika kamu bersedia membuka diri sepenuhnya pada proses ini, maka kehidupan setelah gerhana ini tidak akan pernah sama lagi. Ia akan lebih murni, lebih sejati, dan lebih selaras dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Keempat, doa yang diperkuat dan manifestasi ilahi. Di masa ini, alam semesta berada dalam kondisi energi yang sangat terbuka dan peka. Getaran spiritual meningkat, dan kesadaran kolektif tengah bergerak ke dalam frekuensi yang lebih tinggi. Dalam ruang energi seperti ini, doa tidak hanya menjadi permohonan, melainkan juga pernyataan keberadaanmu sebagai bagian dari rencana ilahi. Ketika engkau berbicara, alam semesta mendengarkan bukan hanya kata-kata, tapi niat di baliknya. Karena itu, setiap kata yang terucap, baik dengan suara maupun dalam hati, menjadi benih yang ditanam dalam ladang realitas. Periode ini adalah momentum di mana dimensi spiritual dan fisik menjadi sangat selaras. Tabir antara dunia tampak dan tak tampak menjadi tipis, sehingga komunikasi batin dengan energi ilahi menjadi lebih mudah diakses. Ini bukan tentang meminta sesuatu dari luar dirimu, tapi mengaktifkan potensi yang telah lama tertanam dalam dirimu. Doa menjadi jalan untuk membangunkan kembali kodrat ilahi di dalam hati. Ketika engkau berdoa dengan kesadaran penuh, engkau sedang menyentuh denyut kehidupan yang sama dengan denyut semesta. Maka mintalah bukan hanya benda, tapi kebijaksanaan, kejernihan, dan kemampuan untuk melihat dengan mata jiwa. Manifestasi bukan hasil dari obsesi atau tekanan batin, tetapi lahir dari keterhubungan sejati dengan kekuatan yang lebih tinggi. Di saat seperti ini, niat yang bersumber dari cinta, kesadaran, dan keikhlasan akan bergerak cepat dan tepat. Namun, agar manifestasi itu murni, engkau harus membersihkan ruang batin dari kerak ketakutan, keraguan, dan dorongan ego. Lepaskan keinginan yang bersifat mengikat, dan bukalah hati untuk menerima apa yang terbaik menurut kehendak ilahi. Engkau bukan sekadar peminta, tapi mitra dalam proses penciptaan spiritual bersama alam semesta. Gunakan waktu ini untuk berdiam, bermeditasi, dan menyelaraskan diri. Duduklah dalam keheningan, dan biarkan energi tinggi dari dalam dirimu membimbing arahmu. Visualisasikan hidup yang selaras dengan panggilan jiwamu, bukan hanya apa yang tampak indah di mata dunia. Undang kehadiran ilahi dalam setiap niat dan keputusan. Ini adalah saat di mana transaksi spiritual terjadi secara nyata. Apa yang engkau tanam dengan kesadaran hari ini, akan tumbuh menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Semesta tidak pernah tidur, dan kekuatan ilahi selalu mendengar suara jiwamu yang jujur. Kelima, kelahiran kembali, kedamaian batin, dan cahaya jiwamu.
Setelah badai energi dari gerhana ini mereda, akan muncul kesunyian baru, bukan kesunyian yang kosong, melainkan kesunyian yang syarat makna. Jiwa Anda tidak akan lagi berada dalam bentuk lama yang terbatas. Dalam keheningan batin itu, sesuatu yang ilahi akan terlahir, diri Anda yang lebih sadar, lebih murni, lebih bercahaya. Ini adalah kelahiran kembali spiritual, bukan sebagai seseorang yang baru dari luar, melainkan sebagai makhluk bercahaya yang telah melepaskan lapisan-lapisan luka, keraguan, dan ketakutan yang dulu membelenggu. Perubahan ini akan terasa dalam setiap aspek kehidupan Anda. Orang-orang yang tidak lagi sejalan akan pergi dengan sendirinya, dan pintu-pintu baru akan terbuka dengan keindahan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Keputusan yang dulunya sulit akan menjadi jernih. Jalur yang semula kabur akan menjadi terang. Kedamaian yang Anda rawat dalam masa transisi ini menjadi fondasi dari segala arah hidup baru. Bukan kedamaian yang rapuh, tapi kedamaian yang lahir dari keberanian untuk masuk ke dalam dan menyatu dengan suara ilahi di dalam diri. Cahaya jiwa Anda akan mulai bersinar tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk dunia di sekitar Anda. Dalam era kekacauan, kebingungan, dan ketakutan massal, kehadiran Anda menjadi seperti api suci yang memberi hangat dan arah bagi jiwa-jiwa lain. Bukan karena Anda sempurna, melainkan karena Anda telah melewati proses pembersihan batin. Cahaya ini bukan ego, melainkan tugas. Anda adalah mercusuar, bukan hanya penerima cahaya tapi juga pemancar damai yang dibutuhkan dunia. Dan akhirnya, pahamilah bahwa ini bukan sekadar momen transisi biasa. Ini adalah upacara sakral yang digelar oleh semesta untuk mengaktifkan peran terdalam dari jiwa Anda. Anda tidak lagi hanya berjalan sebagai manusia biasa. Anda adalah wadah bagi energi ilahi, saluran cinta semesta, jembatan antara langit dan bumi. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari rancangan agung. Anda telah dijemput untuk dilahirkan kembali dalam cahaya. Dan ketika Anda menyadari hal itu, segalanya akan berubah. Dan yang terakhir, waktu sakral dan takdir yang dipanggil. Jiwa terpilih. Dalam 24 jam ke depan, jagat raya memasuki poros keheningan yang sangat halus namun dahsyat. Ini bukan sekadar waktu biasa. Ini adalah ruang suci di mana garis takdir bisa digeser, dan jalan hidup bisa diperbarui. Berdiam diri di dalam rumah bukan hanya tindakan fisik, tapi adalah simbol perlindungan energi dari hiruk-pikuk dunia yang tak selaras. Alam semesta sedang menurunkan frekuensi yang sangat halus, yang hanya dapat ditangkap oleh jiwa-jiwa yang terjaga dan hening. Maka, lindungi getaran batinmu dan jadilah penjaga dari energi ilahiyah yang sedang dibisikkan kepadamu. Gunakan waktu ini untuk menyelam ke dalam diri, bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk menjangkau dunia dari kedalaman yang lebih utuh. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan wadah paling murni di mana kebijaksanaan ilahi turun tanpa perantara. Dalam keheningan, engkau bisa mendengar suara semesta, lembut, tapi tegas. Biarkan doamu menjadi jembatan, bukan untuk meminta, tetapi untuk menyatu. Biarkan getaran suci yang sedang turun membentuk ulang medan energimu. Saat kamu menyambutnya dengan hati terbuka, kamu menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi ke dunia yang haus arah. Engkau tidak sedang mengada-ada. Yang kamu rasakan adalah realitas tak kasat mata yang tengah membuka tabirnya. Ini adalah masa di mana yang tak terlihat menjadi nyata, dan yang tak terjelaskan menjadi jelas dalam bisikan batin. Jangan abaikan suara hatimu sekarang, karena di sanalah frekuensi ilahiyah sedang bekerja. Ketika kamu memilih diam, kamu memilih untuk hadir secara utuh. Dan kehadiran itu, itulah yang mengubah takdir, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu menyerah pada arus ilahi. Inilah titik balikmu. Dunia tidak sedang menunggumu untuk menjadi sempurna. Ia menunggumu untuk menjadi selaras. Cahaya yang kamu bawa bukan sekadar untuk menerangi langkahmu, tapi untuk menjadi lentera bagi yang tersesat dalam gelap. Maka, tetaplah di dalam.
Bukan karena takut pada dunia luar, tapi karena kamu sedang mempersiapkan diri untuk menyambut panggilan yang jauh lebih tinggi. Ini adalah waktumu. Dan semuanya telah ditulis, bukan di kitab, tapi di denyut semesta, di bintang, di udara, di detak jantungmu yang mulai selaras dengan getaran ilahi.